para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Cerita Wibu. Nah, karena campaign 3 Hypocrites Part 6 udah terpenuhi gitu kan, sesuai janji gue, di Cerita Wibu kali ini gue bakal bawain cerita 3 Hypocrites Part 6. Tapi ya sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tau dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID, yang linknya gue taruh di deskripsi. Apalagi buat lo yang pengen cerita 3 Hypocrites cepat lanjut ya, lu bisa donasiin gue kopi hitam di Traktir ID dengan hashtag lanjut cerita 3 heroin. Atau ya lu juga bisa ke Saweria gue yang ya Saweria gue terkadang gue share di live ya kan. Gue share di live tuh. Kalau di live gue pakai Saweria, cuma kalau di konten gue pakai Traktir ID aja. Dan ya kalau lo mau dukung gue tapi pengennya biar pakai pulsa, lo bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lo gabung, lo bisa akses konten eksklusif gitu kan, yang merupakan cerita original buatan gue sendiri, yaitu Isekai no Shiroi Ansatsusa Gauji sama Ninaru dan The Zero Whisper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lo tertarik gitu kan buat lanjutin dengerin storytelling cerita buatan gue itu, lo bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja lah ke ceritanya. Nah, sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu nih ya, kalau ini cerita buatan gue. Jadi kalau lo nyari manga, anime, ataupun novelnya, ya jelas nggak bakal ada, karena ini karya original yang gue bikin sendiri. Dan jangan nanya judul aslinya apa, bacanya di mana, karena yang gue bilang tadi, ini cerita original buatan gue. Dan karena ini cuma kerangka cerita aja, jadi ya yang gue ceritain itu cuma garis besarnya aja, bukan detailing ceritanya. Oke? Paham kan? Chapter 10. Nah, chapter 10 dibuka dengan Fauzi yang secara nggak sengaja itu ngeliat Rin tuh yang lagi jalan sendirian gitu kan. Dan ya udahlah, Fauzi diem-diem ngintilin Rin tuh, jadi stalker gitu kan. Walaupun ya sebenarnya Rin udah tahu kalau dia diintilin, tapi ya dia diem aja gitu kan, karena ya ini udah biasa lah di dunia mafia gitu kan, diintilin kayak gitu. Jadi Rin menganggap ya ini hal biasa lah. Cuma ya Fauzi ngerasa dia nggak ketahuan gitu, makanya dia tetap ngintilin Rin. Dan bagi Fauzi, tanpa Rey ataupun Aldin gitu kan, Rin cumalah seorang cewek gitu kan. Dan pas udah beberapa lama gitu kan dia ngintilin Rin, dia bilang ternyata Rin cakep juga ya gitu kan. Dan diem-diem dia ngefoto Rin tuh. Dan Rin sempat nengok kan ke kamera, karena ada suara kamera tuh yang bikin Fauzi panik dan langsung lari tuh ninggalin Rin. Sedangkan Rin ya udah dia lanjut aja, lanjut jalan lagi dan bodo amat tuh sama Fauzi. Dan ternyata Rin itu jalan ke kantor kejaksaan. Dan pas udah sampai di sana gitu kan, Rin ditanya tuh, dan dia bilang ya kalau dia pengen ketemu Rey. Dan ya udah itu si kantor langsung heboh gitu, karena ya mereka nggak pernah ngeliat gitu Rey punya cewek. Jangankan punya cewek gitu loh, ngajak jalan cewek aja nggak pernah gitu, ketemuan sama cewek aja nggak pernah gitu kan. Dan cewek-cewek yang kerja di kantor itu seketika langsung pada kepo sama Rin, karena ya mikir gitu, gimana sih cewek yang disukain sama Rey gitu, sampai ya Rey mengizinkan dia buat dateng gitu ke kantornya. Tapi ya pas cewek-cewek itu pengen ngintipin Rin sama Rey gitu kan, yang di dalam ruangannya Rey, langsung ditegur tuh sama Edward yang bilang, kalian ngapain, kerja, kalian kerja, udah selesai kerjaannya gitu loh. Dan ya udahlah, kalimat sarkasnya dari Edward gitu kan, itu ya bikin mereka langsung bubar lah tuh para betina-betina itu. Dan di dalam ruangan Rey bilang, ada urusan apa gitu Rin kesini. Dan Rin nyerahin semacam dokumen tuh. Dan pas dibuka sama Rey gitu kan, dia kaget banget dan nanya ini beneran. Dan tiba-tiba Edward masuk dan bilang, kalian tahu nggak seheboh apa tuh di luar tuh, karena Rin datang gitu kan buat ketemu sama Rey. Dan Rin sama Rey bilang, lah emang apa salahnya gitu. Dan Edward bilang, ya nggak salah sih gitu, cuma ya bikin gosip aja gitu loh. Karena ya Rey itu kan nggak pernah bawa cewek ke ruangannya, nggak pernah ketemu cewek di dalam ruangannya gitu loh. Tiba-tiba Rin datang kucuk-kucuk gitu kan ke kantor pengen ketemu Rey, ya jelas bakal heboh gitu. Tapi ya Rin bilang itu cuma gosip, itu gampang buat diselesain lah. Dan Edward bilang ya dasar orang kaya seenaknya aja gitu ngebeli media. Dan setelah itu cerita berpindah tuh ke malam hari yang dimana Nafila lagi ngedate kan sama Rian. Dan banyak lah gitu kan yang mereka omongin. Nafila juga berterima kasih karena vas bunga yang dikasih Rian. Tapi Rian malah bingung, karena ya dia nggak pernah sekalipun ngasih vas bunga ke Nafila. Dan ngelihat reaksinya Rian, Nafila tahu gitu pasti ada yang aneh nih. Cuma ya Nafila pura-pura chill gitu kan, pura-pura santai, dan ya lanjutin dinner mereka lah. Terus Rian juga cerita tuh soal Fikri yang bilang kalau Nafila udah bukan kayak Nafila yang dulu, dan Nafila sekarang ya nggak bisa sepenuhnya dipercayai lah kalau kata Rian gitu. Itu menurut Fikri, dia ngomong apa yang diomongin Fikri aja lah. Dan denger itu Nafila
ya masih santai gitu kan. Dan dia bilang ya itu cuma hayalan seorang adik yang takut kehilangan kakaknya aja, walaupun ya dia nggak tahu gimana rasanya karena ya di keluarganya nggak ada yang kayak gitu. Ya itu sih omongannya Nabila, cuma dalam pikirannya ya Fikri itu adiknya Rian dan dia tahu betul soal Fikri gitu. Karena kan dia pernah jadi guru private-nya Fikri. Bahkan ya dia juga tahu kalau Fikri itu suka sama dia. Makanya ya terkadang gitu kan Nabila itu memanfaatkan sudut pandangnya Fikri biar dapat kesan positif dari Rian. Tapi kalau sampai Fikri, orang yang suka sama dia dan apa-apa selalu ngebela dia gitu kan, sampai bilang hal kayak gitu ke Rian, pasti ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang salah gitu loh. Nah besoknya pas Nabila di kantor gitu, dia langsung nyuruh Eli tuh buat ngecek semua CCTV, apa ada tanda kedatangan Fikri ke kantor atau enggak. Dan pas Eli ngecek, ya nggak ada satupun CCTV yang nunjukin kalau Fikri pernah datang. Dan karena itu Eli nanya tuh ke salah satu satpam yang kerja shift malam tuh, dan dia bilang ya Fikri pernah datang gitu loh buat mengantar vas bunga atas suruhannya Rian. Dan pas Eli ngelaporin hal itu ke Nabila, Nabila langsung tahu vas bunga mana yang dimaksud sama si satpam. Dan ya udah, vas bunga itu dibawa lah gitu sama Eli buat diperiksa. Habis itu Budis sama Rufus dipanggil tuh ke ruangannya Nabila, dan Nabila nanya gitu kan soal pengkhianat apa udah ketahuan atau belum. Dan Budis sama Rufus itu bilang orangnya belum ketahuan, tapi kalau ruang lingkupnya dikecilin maka udah bisa ketebak gitu siapa orangnya. Kalau itu pasti salah satu dari orang-orangnya Lazy atau geng Escobar. Dan setelah itu cerita berpindah ke Ciel, Fatur, dan Lily yang lagi memproduksi drama yang bakal mereka tayangin tuh di Pratama Entertain. Dan selama produksi itu mereka juga mengiklankan drama mereka gitu kan yang bakal mereka tayangkan 2 bulan lagi. Jadi 1 bulan itu produksi dramanya, 1 bulan itu pengecekan dramanya, apa ada yang harus dirubah atau enggak. Dan ya banyak banget lah orang yang tertarik sama drama yang lagi dibuat sama Pratama Entertain ini. Dan selama 1 bulan itu mereka ngeproduksi drama baru, mereka juga kenalan sama beberapa orang-orang baru yang jadi aktor gitu kan. Dan beberapa aktor juga ada yang ngajak kenalan Fatur sama Ciel ya, mengingat tampang mereka yang good looking gitu kan ya. Hal yang wajar sih kalau mereka diajak kenalan gitu loh. Tapi ya nggak ada kejadian yang aneh-aneh juga gitu kan, atau ya lebih tepatnya Fatur sama Ciel ya bisa mengontrol semua orang lah. Dan ditambah ya kan ada beberapa orang dari Pratama Entertain yang bantu juga, jadi ya produksinya lancar jaya lah. Dan ya pas tayangnya itu drama gitu kan, Ciel, Fatur, Lily, dan semua aktor serta kru yang memproduksi drama itu pada nobar gitu kan, sambil ngeliatin tanggapan para penonton gitu loh, yang ya mereka keringet dingin gitu kan ngeliatin komentar-komentar para penonton. Bahkan Ciel dan Fatur juga ikutan keringetan gitu loh, karena ya mereka udah nggak bisa ikut campur lagi gitu dalam hal ini. Sekarang ya tinggal pendapat para penonton aja, dan pendapat netizen itu kan nggak bisa dikontrol sama Ciel ataupun Fatur. Jadi ya mereka cuma bisa berdoa gitu kan, pasrah, udah ini udah tinggal pasrah doang gitu loh. Dan setelah dramanya selesai, mereka ngeliat tanggapan semua orang, mereka semua langsung teriak kesenangan karena rating drama yang mereka produksi itu menyentuh angka 9. Dan jangan lupa juga pujian buat Fatur sama Ciel yang membanjiri kolom komentar, yang entah karena acting mereka yang bagus ataupun tampang mereka yang emang good looking gitu loh. Dan Fatur sama Ciel bilang ya mereka nggak mau lagi dah jadi aktor gitu ya, mereka nyerah jadi aktor karena ya selama jadi aktor jangankan tidur, pulang ke rumah aja jarang-jarang gitu loh. Dan Fatur sama Ciel baru ingat kalau mereka harus ngecek harga saham, dan Indra itu langsung nunjukin harga saham Pratama Entertain dengan sangat bangga karena saham Pratama Entertain itu langsung naik sampai 200% cuma dari 1 drama doang. Dan di tempat lain Adit sama Nabila langsung shock gitu kan pas ngelihat saham Pratama Entertain naik sampai 200% gitu. Dan ya Adit sama Nabila emang udah memperkirakan gitu loh hal itu bakal naik, tapi ya palingan cuma 50% lah, nggak sampai 200%. Tapi gitu loh sekarang ya sampai 200% itu karena ya Pratama Entertain make platform video online buat nayangin itu, yang dimana Fehan nggak punya kuasa akan ya kan platform online itu. Dan buat pertama kalinya Adit ngerasa kekalahan dalam bisnis gitu loh. Padahal ya sebelumnya dia itu nggak pernah kalah kalau urusan begini. Tapi yang bikin Adit sama Nabila lebih shock lagi, Ciel ikutan di film itu gitu, malah jadi aktor utamanya. Dan karena itu Adit sama Nabila pengen ngesidang Ciel nanti malam nih pas Ciel pulang gitu loh. Nah balik lagi ke tempat Ciel dan Fatur, yang mana ya mereka kan lagi ngebahas langkah mereka selanjutnya tuh. Dan Ciel bilang selanjutnya dia bakal ngincer apartemen Aqua karena kedua kakaknya yaitu Adit dan juga Nabila, mereka berdua mengincar apartemen Aqua. Maka dia bakal ikut perang juga buat memperebutkan apartemen Aqua. Dan Fatur bilang itu menarik karena ya dia bisa berdiri di panggung yang sama dengan Adit dan Nabila.
Chapter 11. Nah, chapter ini dibuka dengan Ciel yang baru balik tuh kan ke rumahnya. Dan ya dia udah ditungguin sama Adit dan Nafila di ruang tamu yang dimana mereka mau menyidang si Ciel. Nah, Adit itu nyuruh Ciel tuh buat ke tempatnya dengan nada yang kedengerannya sih lembut, chill gitu loh. Tapi aura intimidasinya itu kerasa banget. Bahkan ya Nafila yang diem aja gitu loh. Dia diem doang Nafila, itu juga ngeluarin aura intimidasi. Dan Ciel ya selaku adik mereka ya dia nggak ngerasain apa-apa dan dia juga nggak kaget gitu. Dia tahu bakal ada kejadian kayak gini, makanya dia sebenarnya nggak mau jadi aktor gitu loh. Apalagi ini jadi aktor utama. Tapi buat bisa ngerebut Rian, dia harus bisa ngalahin Nafila. Dan Adit sama Nafila yang ngelihat Ciel sama sekali nggak takut gitu. Akhirnya mereka sadar kalau Ciel ya anak dari bapak mereka juga walaupun beda ibu gitu. Tapi udah jelas Ciel mewarisi darah yang sama kayak mereka. Dan ya udah Ciel di sidang tuh ditanyain banyak hal kayak kenapa Ciel main di film itu, terus kuliah Ciel gimana, kerjaan Ciel di kantor cabang juga gimana, dan masih banyak lagi. Dan Ciel itu beralasan ya dia menerima tawaran buat main di film itu karena ya dia butuh duit gitu loh. Dia butuh dana buat menjalankan perusahaan cabang yang dikasih sama Adit. Karena kan Adit sendiri nggak ngasih dia dana gitu. Jadi ya dia butuh dana dari luar buat menjalankan perusahaan cabang. Terus Ciel juga beralasan tuh kalau dia itu nggak tahu hubungan Pratama Entertain dan Fehan itu buruk gitu. Dan kalau dia tahu hubungan keduanya itu buruk ya dia nggak bakal mau main lah di film itu gitu loh. Tapi ya ingat itu cuma alasannya Ciel doang. Karena yang bikin hubungan Pratama Entertain dan Fehan buruk adalah Fatur, dan Fatur ada di bawah kendali Ciel yang udah jelas itu semua akal-akalannya Ciel. Ya Adit paham lah sama alasan itu gitu loh, sama alasannya Ciel yang tadi itu. Tapi ya Adit juga nanya kenapa Ciel nggak nyari sponsor gitu atau ngajuin project lah ke dia gitu loh. Selama masuk akal ya pasti bakal di ACC sama Adit karena ya mau gimana pun itu masih perusahaan cabangnya Fehan. Tapi Ciel bilang kalau itu sama aja bunuh diri karena ya dia belum secara resmi jadi pemimpin di perusahaan cabang itu. Dan kalau dia ngajuin proposal sekarang dengan angka yang cukup tinggi gitu loh, dengan dana yang cukup tinggi, dan besoknya dia ngajuin proposal lagi dengan angka yang sama, apa kata orang? Apalagi dia adanya Adit. Dan ya udah jelas gitu loh, pandangan orang-orang, pandangan pegawai itu pasti bakal jelek. Entah itu mereka beranggapan Adit pilih kasih gitu karena Ciel adanya, atau perusahaan Ciel dipakai buat cuci uang. Dan ya demi menghindari itu dan biar Fehan gak dicap buruk gitu ya, dia sengaja tuh nyari dana di luar. Dan ingat ini cuma alasannya Ciel. Dan setelah denger itu Adit paham tuh. Tapi Adit juga negesin gitu kan, kalau sampai Ciel ngelakuin hal yang sama gitu kan kayak sebelumnya, maka jabatannya bakal ditarik. Dan Ciel juga tetap nggak bakal dikasih duit kayak sebelumnya. Jadi Ciel benar-benar harus hidup gitu loh dari duitnya sendiri gitu. Dan ya Ciel santai aja karena dia udah tahu Adit itu kayak gimana. Makanya ya dia udah menyiapkan berbagai rencana lah. Tapi gitu kan, di mata Nafila dia ngerasa ada yang aneh nih. Karena ini bukan pertama kalinya dia ngelihat Ciel melewati batas kayak gini. Tapi alasannya masuk akal gitu. Itu bukan pertama kalinya, seakan-akan semuanya itu udah direncanain sama Ciel gitu loh. Itu menurut Nafila tuh. Tapi ya emang benar gitu, semuanya udah direncanakan sama Ciel. Setelah itu cerita berpindah ke Fauzi yang lagi nyari tahu tuh siapa itu Rin lewat foto yang dia ambil. Tapi hasilnya nihil, dia sama sekali nggak bisa nemuin gitu. Udah 1 bulan gitu, 1 bulan, 2 bulan gitu loh dia nyari soal Rin. Tapi dia sama sekali nggak nemu gitu loh. Dan akhirnya dia nelpon lah salah satu kenalannya yang bisa disebut ya temennya dulu lah pas masa sekolah buat ketemu. Dan ya udah mereka ketemu tuh, dan orang itu adalah Piker. Dan iya dia emang cuma lulusan SMA gitu, tapi skillnya bisa dibilang oke lah gitu kan. Sayangnya aja dia terlahir di keluarga yang kurang mampu aja, makanya dia punya job buat jadi hacker gitu loh. Walaupun ya cuma sebagian orang doang yang tahu kerjaannya Piker gitu kan. Dan kenapa Piker mau temenan sama Fauzi ya karena gitu kan dia punya utang budi lah pas SMA dulu, yang dimana dulu Piker itu dibully tuh waktu zaman SMA. Dan Fauzi adalah salah satu orang yang suka menolong si Piker. Nah pas Fauzi sama Piker ketemu, Fauzi ngasih fotonya Rin tuh, dan dia minta buat nyari info soal Rin. Dan ya terus mereka negosiasi harga ya, karena ya mau gimana pun kan ini bisnis gitu kan. Dan ya walaupun enggan gitu ya, Fauzi berani ngasih 10 juta tuh kalau Piker bisa nemuin info soal Rin. Dan setelah beberapa hari semenjak pertemuan itu, Piker nelpon Fauzi dan nyuruh dia buat datang ke tempatnya Piker. Dan awalnya Fauzi males gitu karena ya dia kan bayar gitu, masa dia yang nyamperin Piker gitu. Tapi ya pas dia dengar alasannya Piker kalau itu bakal bahaya gitu loh, mungkin aja telepon mereka disadap atau gimana, ya udahlah Fauzi nyamperin Piker tuh. Dan pas mereka ketemu ya Piker ngasih tau lah
soal Rin yang dia dapat dan ngasih saran mending Fauzi ngejauh gitu kan kalau nggak pengen dapat masalah. Dan pas Picard ngasih lihat datanya Rin yang merupakan seorang pengacara di Italia yang udah nangkep beberapa mafia, Fauzi langsung shock banget. Dan Picard bilang berurusan sama Rin itu bukan cuma soal hukum tapi juga mafia karena Rin berasal dari Italia, ditambah dia pernah nangkep mafia yang udah pasti dia punya backingan mafia juga gitu kan. Dan habis itu ya udah Fauzi cabut tuh sambil mikirin kalau dia harus ngelaporin soal Rin ke Lazy. Dan pas malam hari Fauzi ngumpul tuh sama Lazy dan anggota Escobar yang lain gitu kan dan ngasih info soal Rin. Dan pas denger soal Rin, Lazy sama sekali nggak kaget. Dan pas mereka lagi ngebahas soal Rin dan Ray gitu kan, tiba-tiba Budis sama Rufus itu datang tuh dan mereka shock karena ya Budis sama Rufus udah tahu soal Rin yang merupakan pengacara dari Italia. Habis itu Budis sama Rufus nanyain tuh soal Ray gitu kan, apa mereka tahu atau enggak soal Ray. Tapi Lazy dengan ada ketakutan gitu, dia bilang dia nggak tahu apa-apa soal Ray ataupun Edward gitu kan. Dan Budis itu langsung ngerangkul Lazy dari samping terus berbisik, cari tahu soal Ray dan Edward kalau kalian pengen selamat. Dan ya udahlah ya, abis itu Budis sama Rufus itu cabut tuh buat ketemu sama seseorang dan ninggalin Lazy sama geng Escobar lain yang keringat dingin lah. Nah setelah itu cerita berpindah ke Ray dan Edward tuh yang lagi di kantor buat nyari tahu soal pemeran yang main di film yang mereka tonton bareng sama Rin. Dan iya, film itu adalah film yang diproduksi sama Pratama Entertain. Dan Edward ngasih dokumen ke Ray yang isinya informasi soal Fatur dan Ciel. Dan ya pantas aja gitu Ray kayak tahu soal mereka karena ya mereka itu cukup terkenal sebelumnya. Fatur terkenal karena dia adalah investor muda jenius, sedangkan Ciel dia adalah adiknya Adit dan Nafila yang emang gitu loh jarang disorot sama media, tapi tetap dia seorang public figure juga gitu loh. Dan karena itu Ray nyuruh Edward buat nyari tahu soal mereka lebih dalam lagi dan apa hubungan mereka sama Pratama Entertain. Dan juga Ray punya feeling kalau mereka itu punya masalah sama Adit dan Nafila. Jadi ya Edward bener-bener disuruh kerja tuh sama Ray. Dan pas Edward nanya kenapa Ray mikir kayak gitu, Ray bilang ya bukannya hal itu udah pernah kejadian di hidupnya si Edward. Dan Edward langsung mikir iya gitu loh. Dan ya abis itu Ray balik tuh ninggalin Edward yang lembur sendirian. Dan ya Edward nerima aja tuh disuruh lembur sama Ray karena ya dia punya utang budi lah ke Ray. Setelah itu cerita berpindah ke Budis dan Rufus yang ketemu sama Picard. Ya kayak gue bilang tadi, kerjanya Picard adalah hacker di dunia gelap. Dan udah pasti orang macam Budis, Rufus gitu loh, yang juga kerja di dunia gelap pasti tahu siapa itu Picard. Dan setelah mereka ketemu Picard, Budis itu nyuruh Picard buat nyari informasi Ray sama Edward dengan bayaran yang gak nanggung-nanggung karena angkanya sampai 3 digit. Dan yang tanpa ragu ya diturutin lah sama Picard. Tapi Picard bilang butuh 1 minggu buat nyari informasi detail soal Ray dan juga Edward. Nah di apartemen Aqua, Lazy, Fauzi sama Siska itu datang tuh. Dan Aldin sempat kaget gitu kan karena ngeliat Lazy. Dan ya dia ingat Lazy dulu itu cuma anak magang di gengnya Ray gitu lah. Dan Rin gitu kan yang ngeliat mereka ya nyamperin mereka lah. Terus nanya mereka mau ngapain, mau nyari masalah lagi gitu. Tapi Lazy bilang enggak. Dia mau ketemu sama Ray dan juga Aldin. Dan ya udah Rin manggil Aldin yang lagi nyebat tuh kan di luar kamarnya. Dan pas disamperin Lazy bilang dia butuh bantuan. Dan pas Aldin pengen nanya lebih jauh, Ray yang baru balik itu langsung nyamperin mereka tuh yang emang ada di luar apartemen kan. Dan pas Lazy bilang dia butuh bantuan gitu, Ray bilang buat cerita lebih jauh di tempat pertemuan aja lah. Jadi ya siapa Lazy, terus Fauzi sama Siska itu dibawa tuh ke tempat ruang pertemuan di apartemen Aqua. Dan pas udah di sana gitu kan Ray nanya lagi nih, kenapa Lazy sama gengnya kesini gitu kan, dan buat apa gitu loh. Dan Lazy bilang kalau mereka itu pengen pindah ke apartemen Aqua. Tapi Ray negesin mereka bukan mau pindah kan, tapi mau kabur dari Nafila kan, yang diiyain sama Lazy. Sedangkan Rin bingung gitu, kenapa Ray kenal sama Lazy gitu. Tapi Ray bilang dia orang yang bocorin soal informasi pergerakannya Nafila kemarin tuh waktu acara pesta itulah. Dan ya udah Rin terima mereka tuh buat jadi penghuni apartemen Aqua. Dan setelah itu ya Lazy sama gengnya itu keluar. Cuma ya Fauzi itu kesannya kayak buru-buru banget gitu karena ya dia ketakutan setelah ngeliat Rin dan Ray. Dan habis itu ya Aldin nanya tuh rencana mereka selanjutnya itu apa. Tapi Ray bilang Aldin tetap nggak boleh ikut campur sama masalah ini. Dan Aldin pengen protes tapi Ray bilang pikirin lagi apa maksud omongannya dia. Dan Aldin malah bingung gitu kan. Terus ya dia ditinggal sama Ray dan Rin yang keluar ruangan, yang dimana si Aldin masih bingung nih apa maksud omongan abangnya gitu loh. Cuma ya dia ditinggal sama Ray dan Rin. Nah Ray itu nanya ke Rin apa yang mau Rin lakuin. Dan Rin bilang ya kalau mereka ngincer apartemen Aqua maka dia bakal ngincer balik mereka. Chapter 12. Nah, chapter ini dibuka dengan Karen yang berhasil nyusup ke mansion Joshua secara diam-diam pas malam hari. Karena ya dia ngerasa ada yang aneh nih sama keluarga Joshua gitu loh. Dan
Pertama ya jelas masalah apartemen Aqua yang diserahin ke Rin dengan gampang aja gitu loh, tanpa ada perlawanan. Ya mungkin mereka malas ngurus gitu karena kan apartemen Aqua ada di luar negeri gitu. Tapi ya nggak mungkin cuma karena itu doang. Pasti ya ada alasan lain gitu. Soalnya ya gimana, apartemen Aqua itu cukup strategis lokasinya. Kedua, masalah berangkas di ruang bawah tanah apartemen Aqua. Masa iya Joshua nggak pernah cerita ke keluarganya gitu. Dan oke lah kalau Joshua nggak pernah cerita gitu, tapi nggak mungkin Joshua nggak ninggalin kunci berangkasnya gitu loh. Makanya ya Karen itu masuk tuh ke mansion Joshua buat nyari kunci berangkasnya Joshua dan nyari tahu apa sih yang disembunyiin sama keluarganya Joshua gitu loh. Dan pas dia udah muter-muter tuh kan di mansionnya Joshua, dia nggak bisa nemuin kunci berangkasnya Joshua dan dia mikir apa bener Joshua nggak ninggalin kunci berangkasnya gitu loh. Dan pas lagi nyari kunci berangkas itu, Karen nemuin suatu berkas yang bikin Karen kaget banget. Dan langsung aja gitu kan, itu berkas dia masukin tuh ke tas ranselnya yang emang dia bawa gitu. Yang dimana ya berkas itu bakal dia kasih ke Rin. Dan setelah itu cerita berpindah ke Alip dan Fikri yang lagi nongkrong tuh. Atau lebih tepatnya Alip yang lagi curhat gitu kan. Karena bisa-bisanya dia nggak diajak buat ikut di film yang diproduksi sama Lily. Ditambah yang jadi pemeran utamanya itu kan aktor dan sial ya, makin gak terima lagi dia kalah dari Fatur gitu loh. Yang ya di situ intinya Alip kesel banget lah dan dia pengen protes tuh ke Lily, tapi Fikri bilang ya kalau Alip yang jadi pemeran utama cowoknya gitu kan, itu film kagak bakal laku kayak sekarang. Dan ya Alip sadar sama hal itu gitu karena ya di dunia entertain selain acting gitu kan, tampang juga perlu. Sedangkan dia jangankan acting, tampang aja kebanting sama Fatur. Dan terus Fikri bilang ya dia nggak nyangka kalau Sial dan Fatur itu bisa acting sebagus itu, walaupun ya itu berkat naskahnya Lily juga yang emang bagus gitu kan, yang ya mainin emosi penonton lah. Dan Alip bilang lihat aja dia bakal bongkar semua aibnya Fatur, bakal dia cari semua aibnya gitu kan, terus dia sebarin di internet biar fans dadakannya Fatur itu pada tahu siapa itu Fatur sebenarnya. Dan Fikri bilang itu buat Sial kan, bukan buat fans dadakannya Fatur kan. Dan itu karena Alip cemburu kan gitu loh. Dan ya di situ Alip cuma diem aja. Dan pas mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba Sial dan Lily datang tuh nyamperin mereka. Dan ya udahlah mereka pindah tuh kan ke cafe yang emang udah disewa tuh sama Sial. Dan iya buat ngebahas rencana mereka selanjutnya untuk ngerebut Rian dari Nabila. Dan dari sudut pandang Fikri gitu kan, selaku adanya Rian, dia lebih setuju Rian sama Sial. Dia udah bodo amat gitu kan sama perasaannya sendiri. Yang lebih dia pikirin gitu kan perbuatannya Nabila. Kalau sampai ketahuan maka gitu kan keluarganya Fikri dan Rian itu juga bakal kena imbasnya, bakal hancur juga. Dan lebih baik kalau Rian itu sama Sial aja yang selama ini ya ngelakuin sesuatu itu nggak sejauh Nabila lah. Nah pas di cafe gitu kan mereka ngebahas tuh rencana mereka selanjutnya gimana. Yang dimana ya Sial itu kan udah dapat perusahaan cabang gitu kan, terus juga udah dapat modal. Tapi ya Sial nggak cerita tuh soal Pratama Entertain yang sekarang udah ada di bawah kendalinya dia, karena itu kartu asnya gitu buat ngalahin Nabila dan Adit. Soalnya ya Pratama Entertain itu kan bekerja buat Sial, bukan buat Fehan. Setelah itu cerita berganti ke Karen tuh yang baru balik dan nyeritain lah apa yang terjadi selama dia nyusup ke mansion Joshua. Dan dia juga ngasih beberapa berkas yang dia dapat di mansion Joshua. Dan pas Rin baca akhirnya dia paham nih kenapa keluarga Joshua itu ngelepasin apartemen Aqua. Itu dikarenakan keluarga Joshua udah melakukan kontrak sama seseorang dari Fehan. Dan sewaktu apartemen Aqua didapat sama Fehan, maka keluarga Joshua itu bakal dapet cuan tuh dengan angka yang gila banget gitu kan. Ya sekitar beberapa miliar dolar lah gitu kan. Tapi ya Rin yang tahu itu gitu loh, itu bukannya takut, dia malah merasa tertantang dan penasaran gitu. Siapa sih orang yang pengen ngambil apartemen Aqua gitu? Dia jadi makin penasaran dan makin tertantang lagi. Dan setelah itu cerita berpindah ke Sial gitu kan, yang lagi dilantik sebagai pemimpin dari perusahaan cabang Fehan yang dihadiri sama berbagai orang termasuk Adit dan juga Nabila. Sial di situ ngasih pidato tuh yang cukup buat naikin semangat para pekerja di sana lah. Tapi ya tanpa mereka sadari di acara itu ada Edward yang berhasil nyusup tanpa ketahuan. Dan Edward diem-diem itu juga nelpon Ray tuh yang ya di loudspeaker lah sama Edward. Jadi ya Ray bisa dengar pidatonya Sial walaupun ya agak-agak berisik di mana gitu lah. Dan waktu Ray lagi denger pidatonya Sial lewat TWS di suatu cafe, jadi Ray itu ada di suatu cafe itu. Nah, dia itu pakai TWS buat dengerin pidatonya Sial tuh, ya kan? Nah, waktu di dalam cafe itu secara nggak sengaja Ray ngeliat Rin, Karen, dan Gabriel yang masuk ke dalam cafe dan mereka masuk ke ruang VIP. Dan seketika gitu kan, Ray itu langsung matiin teleponnya gitu kan, yang bikin Edward kaget. Terus Ray nanya gitu kan ke resepsionis, apa ada CCTV di ruang VIP? Dan resepsionis itu bilang, informasi pelanggan itu dirahasiakan. Tapi Ray nggak kehabisan akal tuh. Dia nunjukin ID cardnya sebagai seorang jaksa dan dia bilang
kalau orang yang tadi masuk itu salah satu orang yang diawasin sama dia, yang merupakan seorang jaksa. Dan dia nggak bakal ngapa-ngapain kok, dia cuma pengen tahu apa yang mereka lakuin aja gitu, karena takut kalau mereka bakal melanggar hukum. Dan karena pihak kafe takut juga gitu kan, kalau berurusan sama hukum, apalagi mereka cuma pekerja gitu kan, bukan ownernya, jadi ya terpaksa lah mereka ngebawa Ray ke ruang CCTV. Dan ya emang Ray itu nggak bisa denger apa-apa gitu, dia cuma bisa ngeliat gambar, cuma bisa ngeliat video yang dimana Ray kan, yang dimana Rin, Karen, dan juga Gabriel di satu ruangan yang sama dan sedang membicarakan sesuatu. Tapi Ray itu punya skill yang berguna banget di situasi kayak gini. Karena Ray bisa ngebaca gerak bibir orang lain, jadi dia bisa tahu apa yang lagi mereka omongin. Walaupun ya nggak semuanya, tapi Ray tahu beberapa hal-hal inti yang lagi mereka omongin. Kayak Gabriel yang merupakan salah satu orangnya Rin gitu kan. Terus Rin yang merupakan orang yang cukup berpengaruh di Italia. Gabriel yang udah nyusup ke Fehan dan nyari informasi soal Fehan, terutama Adit dan soal apartemen Aqua. Dan dari situ gitu kan Ray jadi paham kalau yang ngincer apartemen Aqua bukan cuma Nabila, tapi juga Adit. Dan setelah 30 menit gitu kan di ruang VIP, Gabriel keluar tuh, tapi Rin sama Karen masih di dalam ruang VIP. Dan niatnya Ray itu mau udahan, tapi pas dia ngeliat kalau Rin sama Karen itu tiba-tiba ngobrol, dia langsung fokus lagi gitu kan ke layar. Tapi Ray itu langsung shock banget, yang akhirnya Ray tahu alasan utama Rin kenapa dia mempertahankan apartemen Aqua sejauh ini, yaitu demi berangkas Joshua, yang dimana di dalamnya itu ada batangan emas dengan jumlah yang banyak banget, dan kalau diakumulasi maka jumlahnya sekitar ratusan miliar dolar. Tapi yang bikin Ray tambah shock lagi waktu Rin tiba-tiba ngelihat ke CCTV gitu, tersenyum, dan dari gerakan bibirnya Ray bisa tahu kalau Rin itu bilang, "Kau lihat itu semua kan, Ray?" Dan oke lah, cukup sampai di sini buat video Three Hypocrites part 6 kali ini. Gimana menurut lu nih Cuk soal video Three Hypocrites kali ini, ya kan? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kok Cuk. Gua gak maksa lu buat tekan tombol like, dan jangan lupa buat kopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.